Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora, BRIN, Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani, yang OR IPSH, yang kami hormati para senior peneliti di OR IPSH BRIN, para ketua peneliti beserta anggota tim, dan seluruh undangan yang hadir baik dari OR IPSH maupun dari OR lain di luar BRIN serta publik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat bertemu kembali secara virtual dalam keadaan sehat pada seminar riset desain hari ketiga 9 Maret 2022. Agenda kita hari ini yaitu pembukaan, kemudian pengantar rumah program yang akan disampaikan oleh Koordinator Perencanaan dan Program IPSH. Kemudian ada sesi pengenalan yang hari ini akan agenda acara pengenalan dari Pusat Riset Masyarakat dan Budaya dan Pusat Riset Kependudukan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutup. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan riset desain di room yang sudah kami tentukan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk memulai acara kita hari ini, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita beranjak ke acara pengantar dari rumah program kepada Ibu Dr. Trina Fizanti. Waktu dan layar kami silakan. Terima kasih Mas Yoka. Selamat pagi, Bapak sehat buat kita semua. Ilmu Pengetahuan Sosial BRIN, Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani, dan seluruh jajaran di bawah para senior kami di IPSH dan tim peneliti beserta undangan. Bersyukur karena kita telah memasuki hari ketiga dari seminar riset desain. Dan pada hari ini, pada sesi awal, kita akan terlebih dahulu untuk pengenalan pusat riset, dan nanti kami pada akhir akan memberikan informasi tentang program. Untuk kesempatan pertama, kita tahu saat ini terjadi perubahan di dalam organisasi, dan untuk itu tentu kita perlu menjadikan momentum riset desain ini, mengenalkan pusat-pusat riset yang berada. Dan ini juga sebagai langkah untuk mendorong adanya nanti kerjasama atau kolaborasi dengan banyak pihak. Nah, untuk kesempatan yang pertama, kami mengundang terlebih dahulu Pelaksana Tugas Kepala Pusat Riset Kependudukan, Dr. Narkan, tentang pusat risetnya. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan singkat daftarnya Dr. Nawawi. Dr. Nawawi lahir di Jakarta tahun 76. Saat ini beliau adalah peneliti ahli media untuk klaster penelitian SDM Ketenagakerjaan. Dan juga sejak Desember kemarin itu diamanahi sebagai pelaksana tugas Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN. Dr. Nawawi lulus dari sarjana ekonomi Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dari Ekonomi Studi Pembangunan ya dari Universitas Diponegoro, kemudian Master of Arts Department of School of Humanities and Social Sciences di Mie University in Japan, School of Politics and International Studies, University of Leeds in UK, dan baru saja menyelesaikan pada bulan Desember 2019 kemarin. Dari CV singkat beliau ini singkat tapi panjang juga begitu ya, karena banyak sekali beasiswa yang diperoleh baik dari JAN ya, dari World Bank dan seterusnya. Dan
Dr. Nawawi dari JSPS, dari Korea Foundation, Sumitomo Foundation. Jadi nanti mungkin bisa mendorong kawan-kawan untuk bisa memanfaatkan negeri. Sudah siap? Oke, sudah mulai. Tadi agak putus-putus Bu Trina suaranya. Oh, iya. Silakan. Sebentar izin share screen dulu ya. Baik. Sudah kelihatan Bu Trina atau Mas Yoka? Sudah. Ya. Oke, siap. Clear. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua yang kita hormati bersama. Prof. Ahmad Najib Burhani selaku Kepala OR IPSH BRIN, Bapak Ibu pimpinan di IPSH BRIN, Bapak Ibu para peneliti di IPSH BRIN maupun di BRIN ataupun di luar BRIN, dan juga para undangan peserta riset desain rumah program IPSH tahun 2022 yang kami banggakan semuanya. Izinkan kami sebentar secara singkat menyampaikan profil dari Pusat Riset Kependudukan BRIN. Mohon maaf juga ini bahannya agak campuran antara menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia karena beberapa hari terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini kami juga sering diminta untuk mempresentasikan profil pusat riset kami dengan berbagai mitra yang ada di luar begitu ya, terutama karena memang saat ini kita sedang berusaha untuk membangun berbagai kolaborasi dengan stakeholder terutama universitas yang ada di luar begitu. Dan belum sempat diedit sehingga kemudian ada yang bahasa Indonesia dan ada juga yang bahasa Inggris. Baik, langsung saja. Sebentar saya bunyikan dulu. Baik, Pusat Riset Kependudukan atau sekarang singkatannya PRK ya. Kalau dulu kan P2K, sekarang menjadi PRK. Ya, merupakan salah satu, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu ya, merupakan salah satu pusat riset di bawah Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora BRIN. Kita atau kami memiliki sejarah yang cukup panjang begitu ya, karena merupakan bagian yang sejarah dari berdirinya pusat riset dulu di bawah LIPI begitu ya. Pusat Riset Kependudukan sendiri dulunya memang sebagian peneliti tergabung di Leknas, Lembaga Ekonomi Nasional, dan kemudian pada tahun 1987 menjadi Pusat Riset Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Jadi memang Pusat Riset Kependudukan salah satu dari pusat riset yang ada di bawah IPSH BRIN yang memiliki sejarah panjang gitu ya. Dan bahkan saat ini kami sedang menginisiasi menyusun sebuah buku tentang jejak langkah Pusat Riset Kependudukan karena memang alhamdulillah sampai saat ini masih ada beberapa senior kami yang masih aktif bekerja, yang punya pengalaman sejarah baik pada masa Leknas, Pusat Riset Kependudukan dan Ketenagakerjaan, terus kemudian beralih menjadi Pusat Riset Kependudukan dan hingga saat ini. Dan mudah-mudahan nanti buku ini yang sedang kami susun bisa menjadi semacam living dokumen bagaimana kemudian perjalanan pusat riset kami dari berdiri tahun 1987 hingga saat ini. Dan pastinya di pusat riset kami banyak peneliti dengan multidisiplin begitu ya, baik itu dengan latar belakang pendidikan demografi, human geografi, antropologi, sosiologi, ekonomi, statistik, human ecology, regional planning, public health, dan juga beberapa juga memiliki background terkait dengan hubungan internasional dan lainnya. Jadi memang di pusat riset kami para peneliti memiliki background yang sangat beragam dan kami tentunya bekerja dengan meningkatkan studi-studi yang sifatnya multidisiplin. Nah, saat ini Pusat Riset Kependudukan BRIN punya fokus terutama terkait dengan dinamika kependudukan begitu ya, dan terutama misalnya isu-isu terkait dengan migrasi, pekerja migran, studi perbatasan, terus kemudian terkait dengan keluarga dan kesehatan,
isu tentang sumber daya manusia dan ketenagakerjaan, manajemen kebencanaan, isu tentang perkotaan dan pedesaan, dan juga isu terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Dan tentunya tema-tema penelitian yang kami lakukan di Pusat Riset Kependudukan bersifat sangat dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, begitu ya. Misalnya saat ini beberapa rekan-rekan di pusat riset kami fokus pada isu tentang misalnya digitalization atau digital era, di mana kemudian masing-masing klaster yang ada menyesuaikan topik-topik ke arah dampak digitalisasi terhadap kependudukan misalnya, atau terkait dengan ketenagakerjaan, terkait dengan keluarga dan lain sebagainya. Juga misalnya isu tentang climate change atau perubahan lingkungan dikaitkan dengan kependudukan, dikaitkan dengan ketenagakerjaan, dikaitkan dengan isu migrasi dan lain sebagainya macamnya. Jadi memang fokus riset di Pusat Riset Kependudukan selalu terkait dengan isu-isu kependudukan, tapi kemudian perspektifnya disesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini. Dan tentunya tantangan ke depannya seperti ke depannya. Selanjutnya, ini secara sederhana kami tampilkan struktur organisasi yang ada di Pusat Riset Kependudukan. Sejak Desember kemarin, saya diminta untuk menjadi PLT Kapusris, terus kemudian ada Mas Rusli Cahyadi sebagai program koordinator di Pusat Riset Kependudukan. Dan kami di Pusat Riset Kependudukan saat ini memiliki 4 klaster gitu ya, klaster penelitian, yang merupakan kumpulan dari para peneliti yang punya peminatan sama. Jadi sebenarnya 4 klaster ini, yaitu klaster population mobility atau migrasi, terus kemudian klaster keluarga dan kesehatan, klaster sumber daya manusia dan ketenagakerjaan, dan klaster human ecology. Ini merupakan 4 dari klaster yang saat ini ada, yang berisi para peneliti di pusat riset kami berdasarkan peminatan riset. Tapi sebenarnya klaster ini bersifat fluid gitu ya, bersifat cair juga, karena memang saat ini seperti yang sudah kita ketahui under the BRIN ya, kita punya masing-masing punya rumah program, sehingga kemudian memang dalam perjalanannya masing-masing pusat masing-masing research cluster ini bekerja saling bekerja sama begitu ya. Taruhlah misalnya kawan-kawan di human ecology dalam kaitannya dengan isu population and climate change misalnya, itu bisa bekerja sama dengan kawan-kawan yang ada di population mobility, keluarga dan kesehatan, dan juga di SDM dan ketenagakerjaan. Dan tentunya mengingat perkembangan saat ini di mana banyak peneliti dari XKL yang bergabung di pusat riset kami, tentunya nanti keberadaan klaster ini akan dipertimbangkan apakah nanti akan ditambah atau bagaimana begitu ya. Nah, tentunya nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi. Tapi saat ini memang pusat riset kependudukan memiliki 4 klaster yang selama ini menjadi domain dari para peneliti di pusat riset kami untuk mengembangkan kompetensinya dan peminatannya begitu ya. Tapi memang sifatnya teman-teman peneliti di pusat riset kami ini bekerja secara cair, tapi ketika bicara tentang research cluster, artinya memang ada kompetensi, ada ketertarikan dari masing-masing kelompok ini untuk mengembangkan peminatannya dalam sebuah cluster begitu. Taruhlah misalnya di setiap cluster kami memiliki berbagai kegiatan, seperti misalnya diskusi bulanan atau urban lecture, seperti urban lecture, terus kemudian employment webinar series dan lain sebagainya macamnya. Jadi klaster ini lebih kepada bagaimana kemudian memperkuat kompetensi masing-masing peneliti berdasarkan peminatan. Tapi kemudian ketika kita bekerja secara bersama, misalnya ada proyek-proyek penelitian yang dilakukan di bawah koordinasi pusat riset, artinya teman-teman dari masing-masing klaster ini bisa bekerja sama. Sebagai contoh, tahun ini kita ada kerjasama dengan BPS terkait dengan studi kualitatif long form sensus 2000, di mana kegiatan ini pastinya melibatkan seluruh peneliti di 4 klaster ini. Seperti itu. Dan juga misalnya tahun ini juga lanjutan dari tahun lalu, kita juga ada kerjasama terkait dengan penelitian tentang COVID-19,
Nah, ini juga tidak hanya didominasi oleh teman-teman dari klaster human ecology, tapi juga melibatkan kawan-kawan lainnya di klaster yang lain. Jadi bisa kami katakan klaster ini bersifat cair, tapi kemudian ketika kita bicara peminatan, masing-masing klaster pastinya punya kegiatan atau program untuk meningkatkan kapasitas maupun pengetahuan dari masing-masing peneliti yang ada di dalam klaster. Dan pastinya nanti ketika kawan-kawan yang baru akan bergabung, ketika SK-nya nanti sudah keluar, tentunya kami akan berdiskusi lagi dengan kawan-kawan yang baru untuk kemudian apakah kita akan menambah atau bagaimana terkait dengan klaster ini. Nah, selanjutnya secara detail kami ingin jelaskan terkait dengan masing-masing klaster yang saat ini ada di Pusat Riset Kependudukan. Pertama adalah klaster keluarga dan kesehatan. Di bawah leader Mbak Tina Agustina, ada beberapa aspek yang menjadi domain dari klaster Family and Health, keluarga dan kesehatan, yaitu pertama adalah kaitannya dengan aspek sosial demografi terkait dengan perilaku kesehatan, termasuk misalnya pengaruh keluarga dan social condition. Tema ini termasuk adalah terkait dengan perilaku kesehatan ibu, remaja, lansia, terus kemudian kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan juga kaitannya dengan perilaku kesehatan publik terkait dengan penyakit menular seperti malaria, DBD, dan juga COVID-19. Jadi di cluster family dan health, banyak rekan-rekan yang punya fokus penelitian terkait dengan ibu, remaja, dan lansia terkait dengan aspek perilaku kesehatan. Juga di klaster ini ada tema-tema penelitian yang kaitannya dengan dinamika keluarga, terutama terkait dengan perubahan nilai dan juga interaksi di dalam keluarga sebagai sebuah dampak dari perubahan sosial yang mempengaruhi ketahanan keluarga. Nah, di klaster ini juga ada topik-topik tertentu, misalnya terkait dengan perubahan struktur keluarga di Indonesia, interaksi antara generasi dalam sebuah keluarga, dan juga termasuk interaksi antara ibu, remaja, dan lansia di dalam sebuah keluarga. Jadi memang klaster ini fokus kepada keluarga dan isu kesehatan, dan lebih fokus lagi terkait dengan peran ibu, remaja, dan lansia dalam keluarga. Selanjutnya, klaster population mobility, migrasi penduduk. Pastinya klaster ini fokus pada kajian-kajian atau studi-studi yang terkait dengan migrasi penduduk, baik itu migrasi secara domestik maupun internasional. Beberapa kajian yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di klaster migrasi penduduk, diantaranya adalah kaitannya dengan mobilitas penduduk di era globalisasi, terus kemudian tata kelola migrasi, terus kemudian mobilitas penduduk terkait dengan proses urbanisasi dan transisi settlement, terus kemudian fokus juga pada kajian migrasi internasional, dan juga ada beberapa kawan yang punya fokus kajiannya terkait dengan dinamika penduduk di wilayah perbatasan. Klaster selanjutnya yaitu klaster sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Di klaster ini, kawan-kawan di klaster SDM ketenagakerjaan saat ini sedang fokus pada tema-tema penelitian yang kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja, terutama fokus terhadap kajian pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, terutama yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja yang ada di daerah. Terus kemudian juga kawan-kawan di klaster ini juga fokus pada kajian tentang jaminan sosial dan perlindungan sosial tenaga kerja, terutama isu terkait dengan BPJS tenaga kerjaan gitu ya. Dan ini juga banyak rekan-rekan yang saat ini juga ada riset tentang jaminan kehilangan pekerjaan yang ada dalam klaster 2.3 kalau nggak salah. Terus juga kajian tentang pasar kerja dan tantangan SDM Indonesia di era digital, kajian tentang pemuda, perempuan, dan pemberdayaan tenaga kerja, kajian tentang gerakan buruh dan hubungan industrial, dan juga kajian tentang kelompok marginal seperti petani, nelayan, pekerja pedagang kaki lima, dan penyandang disabilitas. Jadi kawan-kawan di
klaster SDM dan tenaga kerjaan ini banyak fokus terkait dengan isu-isu yang terkait dengan baik itu sumber daya manusia, terkait pendidikan, dan juga terkait dengan ketenaga kerjaan seperti pasar kerja, kelompok pekerja, dan lain-lainnya. Mohon maaf, 3 Terakhir, menit klaster lagi ya Pak Mas Nawawi. cepat juga ya. Oke. Terakhir adalah klaster human ekologi. Banyak melakukan kegiatan penelitian terkait dengan interaksi penduduk dengan lingkungan, kebencanaan, terus kemudian smart city dan perencanaan kota, dan juga terkait dengan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Selanjutnya kami sampaikan sedikit terkait dengan kondisi SDM di Pusat kita. Jumlah peneliti hingga saat ini berdasarkan pemetaan ada 74, jumlah perempuan dan laki-laki sangat seimbang. Peneliti kami rata-rata didominasi oleh peneliti muda dan pertama. Kalau kita lihat dari jenjang fungsional peneliti ya, kita masih sangat kurang jumlah peneliti yang berada pada jenjang fungsional utama. Dan mudah-mudahan dengan adanya kawan-kawan yang saat ini banyak sekali sedang mengambil S3, ada sekitar 14 orang, mudah-mudahan ke depannya akan banyak peneliti di kami yang akan kemudian berlanjut kepada jenjang penelitian utama begitu ya. Karena kalau kita lihat juga jenjang peneliti madya cukup banyak, dan pastinya nanti dalam 4 tahun ke depan mudah-mudahan para rekan-rekan yang ada di peneliti madya bisa maju ke peneliti utama. Selanjutnya ini beberapa publikasi dari teman-teman rekan-rekan di pusat penelitian kami, dan pastinya ke depan karena ada tuntutan publikasi internasional, mudah-mudahan kami juga punya arah untuk menerbitkan buku yang berbahasa Inggris gitu ya, karena sebagian besar buku yang selama ini kami terbitkan masih berbahasa Indonesia. Nah, ini sosial media yang ada di pusat riset kami. Tentunya sosial media yang kami gunakan adalah untuk mempromosikan pusat riset kami, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di pusat riset. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengetahui perkembangan terkait dengan pusat riset kami, bisa bergabung di sosial media yang ada, terutama di Instagram gitu ya, dan pastinya semua kegiatan update terkait dengan pusat riset kami ada di sosial media kami yang selalu diupdate setiap harinya. Saya pikir itu karena terbatasan waktu, profil singkat terkait dengan pusat riset kependudukan BRIN. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Ibu Trina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nawawi untuk presentasinya. Dan tadi menarik sekali ya, Pusris kependudukan itu sangat responsif terhadap perubahan dinamika lingkungan, tentang digital, dan seterusnya. Selanjutnya kita mengundang pelaksana tugas Kepala Pusat Riset Masyarakat, Ibu Lilis Mulyani, apakah sudah bersama kita? Ya, sudah Mbak Trina, terima kasih banyak. Ya, izin saya untuk semoga sehat ya hari ini. Alhamdulillah. Kita lebih baik. Oke, saya izin membacakan sedikit biodatanya. Kani PhD, menyelesaikan Fakultas Hukum di Universitas Pajajaran, kemudian S2-nya di universitas yang sama. Sebenarnya banyak sekali pengalaman yang sudah dilakukan ya selama berada di LIPI, pengalaman dalam penelitian juga di dalam sebagai board of editor ya di LIPI Press, kemudian juga menjadi dewan untuk reviewer misalnya di berbagai jurnal nasional ya dan maupun internasional. Kalau kita lihat juga Bu Lilis ini juga aktif gitu ya di dalam mempublikasikan berbagai hasil penelitiannya, dan juga beberapa juga menghasilkan policy papers ya, karena mungkin terkait dengan aspek hukum tentunya. Ya, terima kasih Bu Trina atas perkenalannya. Nama saya Lilis Mulyani, seperti yang sudah disampaikan Bu Trina. Salam kenal semuanya.
Selamat bergabung di acara Seminar Riset Desain hari ketiga ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang Pusat Riset Masyarakat dan Budaya. Silakan dilanjut saja, Mas Yoka. Terima kasih. Baik. Pusat Riset Masyarakat dan Budaya atau PMB BRIN, PMB LIPI dulu ya, secara kajian memiliki dua tema kajian utama, yaitu masyarakat dan budaya. Subjek penelitian sendiri di PMB lebih kepada masyarakat dengan segenap keragaman dan kompleksitasnya yang melampaui apa yang digambarkan oleh data-data populasi yang disampaikan tadi Mas Nawawi ya, data-data statistik sebagai jumlah jiwa beserta apa yang dikonsumsi dan diproduksi. Tapi yang terpenting dalam kajian di masyarakat dan budaya ini lebih kepada organisasi sosial, nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, termasuk nilai agama, spiritual, metafisik dan lain-lainnya, dan nilai-nilai sosiokultural lainnya. PMB juga menaungi para peneliti dengan berbagai latar belakang keilmuan seperti antropologi, sosiologi, sejarah, linguistik, komunikasi, filsafat, hukum, ada juga yang ekonomi dan psikologi juga. Kemudian ada yang kriminologi juga. Keragaman bidang ilmu ini memungkinkan PMB untuk PMB dan para peneliti di PMB untuk tidak hanya menyingkap keragaman masyarakatnya, tapi juga dinamika di dalam kelompok masyarakat yang ada atau kelompok sosial yang tentunya memiliki diversitas yang berbeda, ada kontradiksi internal termasuk ketegangan dalam relasi kuasa misalnya, serta pencarian keseimbangan antara penegasan identitas dan hasrat untuk berubah. Jadi masyarakat yang multikultural di Indonesia termasuk dengan keragaman etnis, budaya, bahasa, dan agama bangsa Indonesia itu menjadi fokus kajian kami di PMB yang utama. Saat ini mungkin sedikit berbeda dengan pusat riset lain ya, karena PMB saat ini sudah mulai merancang atau membentuk kelompok-kelompok riset atau CARIS seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala BRIN ya. Jadi awalnya dulu kami hanya mempunyai 4 klaster juga, terdiri dari multikulturalisme, klaster hukum, klaster agama dan filsafat, dan klaster dinamika masyarakat ya. Tapi sekarang kita sudah mulai membentuk 9 dan rencananya akan berkembang lagi menjadi 10 kelompok riset. Yang pertama adalah kelompok riset Yang pertama adalah kelompok riset tentang studi desa kota atau rural urban study. Kelompok studi ini lebih melihat pada konsep teori desa kota yang terbaru, kemudian melihat metodologi sosial perkotaan, ruang kekerasan di perkotaan dan pedesaan, kemudian perencanaan desa kota dan sosiologinya, pembangunannya, perkembangannya, dan implikasinya, termasuk misalnya isu-isu anak jalanan, prostitusi, kriminalitas, kemiskinan, pendidikan, ruang kumuh, dan lain sebagainya. Juga tentunya tentang budaya desa kota dan keberlaguan budaya urban atau interrelasi penduduk. Di dalamnya juga ada soal etnisitas, agama, dan konflik. Ini juga tidak terlepas ada isu-isu tentang atau riset-riset yang mungkin nanti bisa dikembangkan terkait dengan pariwisata, kemudian regionalisme dalam teori perkotaan, misalnya tentang simbol, image, dan sosial organisasi di dalam sosiologi perkotaan, dan juga dimensi spasial dari perkotaan. Kemudian yang kedua adalah kelompok dinamika masyarakat maritim. Nah, saat ini masih kelompok riset dinamika masyarakat maritim dan hutan, tapi kami berencana untuk membaginya menjadi 2 kelompok riset yang berbeda, yaitu kelompok riset dinamika masyarakat maritim dan kelompok riset dinamika masyarakat hutan. Mengingat sebentar lagi kita akan menyambut
datangnya teman-teman peneliti dari KKP, ex Kementerian KKP dan juga ex Kementerian KLHK yang khusus memiliki fokus riset maritim dan hutan dari perspektif sosial humanioranya. Kelompok riset dinamika masyarakat maritim dan hutan saat ini adalah satu kelompok di bawah PMB LIPI yang dibentuk untuk mewadahi kelompok periset ilmu sosial dan humaniora untuk mengkaji masalah dinamika masyarakat pesisir, nelayan, pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, hutan, dan yang semuanya mengedepankan prinsip-prinsip ekologi. Kemudian yang ketiga adalah kelompok riset komunikasi, media, dan budaya. Ini termasuk salah satu kelompok studi ya, awalnya dulu kelompok studi yang paling lama, yang paling awal dibentuk di PMB juga. Riset-risetnya terkait dengan isu-isu media lama maupun media baru, termasuk media digital, kemudian budaya populer, kemudian komunikasi antar kelompok masyarakat, komunikasi di dalam komunitas itu sendiri, dan komunikasi interkultural ya, komunikasi antar budaya di dalamnya. Kemudian ada kelompok riset multikulturalisme, dan namanya masih tentatif ya, mungkin nanti multikulturalisme dan konflik ini di bawah Ibu Tumiulan. Oh ya, yang studi desa kota itu koordinatornya Profesor Heni Warsila, dinamika masyarakat maritim di bawah Mas Arif Hilmawan, kemudian komunikasi media dan budaya di bawah Bu Nina Widiawati, multikulturalisme dan konflik di bawah Ibu Tunjulan. Jadi multikulturalisme di sini lebih kepada pendekatan ya, bukan sebagai situasi atau kondisi sosial masyarakat. Tapi mungkin lebih lengkapnya nanti bisa rekan-rekan peneliti lain yang tertarik bisa berkomunikasi langsung dengan para peneliti yang ada di keris-keris ini. Keris lainnya adalah kelompok riset agama dan masyarakat sipil yang di dalamnya lebih melihat pada isu-isu agama yang dikaitkan dengan perkembangan masyarakat di dalamnya, lebih ke dinamika masyarakat yang ada di negara Indonesia itu sendiri, baik dari sisi sosial kulturalnya juga, termasuk keberadaan agama minoritas, keberadaan agama lokal atau religi lokal di dalamnya. Agama dan filsafat, keris ini saat ini dikoordinatori oleh Mas Nur Prabowo Setiabudi, salah satu peneliti potensial dari PMB ya, peneliti muda PMB. Kemudian, nah ini yang berikutnya, yang keenam, dinamika masyarakat dan pengelolaan hutan itu tadi saat ini masih bergabung dengan dinamika masyarakat maritim. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok riset seni, desain, dan intermedia. Jadi ini juga sangat baru ya, kelompok riset yang sangat baru di PMB. Keris SDI ini merupakan kelompok riset yang memiliki fokus riset pada aspek artistik dan estetik dari karya atau objek atau artefak seni sebagai titik tolak utamanya. Jadi keris ini diisi oleh para peneliti yang memiliki minat riset dan latar belakang keilmuan bidang seni, desain, dan seni media baru atau kontemporer yang berbasis teknologi terbaru. Dan keris ini juga dibentuk sebagai upaya untuk mengembangkan keilmuan seni, desain, intermedia, dan di sisi lain berusaha untuk mengembangkan berbagai metode baru dalam praktek perancangan karya seni, desain, dan intermedia. Saat ini dikoordinatori oleh Mas Andrian Wikayanto ya, meskipun beliau sedang tugas belajar, tapi masih sangat aktif untuk mengembangkan kelompok riset yang baru ini. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok riset minoritas bahasa yang dikoordinatori oleh Mbak Imelda. Ini juga bergerak untuk melihat bahasa-bahasa yang hampir punah, bahasa yang endangered, atau juga bahasa-bahasa yang minoritas. Utamanya saat ini fokus yang dilakukan oleh teman-teman di keris ini ada untuk melihat bahasa-bahasa minoritas di kawasan Indonesia Timur. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok riset manajemen pelestarian warisan budaya ya. Di sini masih tinggalan, tapi tadi malam saya baru berkontak dengan salah satu tokohnya, yaitu Pak Dedi dan Prof. Ali Humaydi ya.
Namanya adalah, bahasa Inggrisnya Cultural Heritage Management. Tapi jadi ini lebih ke riset-riset nanti kegiatannya, riset-riset yang terkait dengan warisan budaya dan bagaimana pengelolaannya, termasuk konflik atau kolaborasi yang dilakukan untuk melakukan manajemen atau pelestarian budaya ini. Yang terakhir adalah kelompok riset kewarganegaraan, dan ini juga namanya masih tentatif, jadi kemungkinan koordinatornya yang sekarang yaitu Mas Hoirul Muqtofa yang sangat aktif dengan diskusi tadarus kewarganegaraannya. Juga ini melihat isu-isu kewarganegaraan dari perspektif yang sangat masyarakat dan budaya ya. Jadi dilihat dari isu-isu etnisitas, isu-isu relasi antar kelompok dan sebagainya. Di PMB sendiri riset-riset yang terbaru juga banyak yang berkaitan dengan tadi kelompok-kelompok riset yang sudah saya sebutkan, misalnya demokratisasi, penguatan masyarakat sipil, pelestarian dan komodifikasi tradisi, disrupsi milenial, studi budaya Melanesia, smart city, smart people, termasuk agama dan kewarganegaraan. Kami punya jurnal, yaitu Jurnal Masyarakat dan Budaya, dan beberapa publikasi terbaru ya. Lanjut Mas Yoka. Untuk kepegawaian PMB saat ini kita memiliki 6 orang profesor riset, insya Allah besok bertambah 1 oleh Profesor Wijayanti Santoso ya. Berarti nanti PMB punya 2 orang profesor perempuan profesor risetnya. Kemudian ada 11 orang peneliti ahli utama dan peneliti ahli media 14, ahli mudanya 5, dan peneliti ahli pertama 18 orang. Lanjut Mas Yoka. Ini adalah nama-nama profesor riset yang ada di PMB BRIN saat ini. Seperti saya sebutkan, nanti akan bertambah dengan Profesor Wijayanti Santoso. Untuk pelaksana kegiatan PMB, kami ada koordinator program, yaitu Mbak Halimatus Sa'diah. Beliau yang membantu semua kerja program di PMB, kemudian koordinator forum diskusi budaya yang dilakukan secara berkala setiap 2 mingguan, setiap hari Senin jam 9.30, setiap 2 minggu sekali, dipimpin oleh Mas Tri Indra Budi. Kemudian untuk magang, permagangan mahasiswa, itu koordinatornya adalah Mbak Santiela. Kemudian untuk koordinator website dan media sosial PMB ada Mas Diki Rahmawan, dan Ketua PMB sendiri ada Mas Arif Hilmawan. Lanjut Mas. Dan ini adalah citasi peneliti PMB di tahun 2021, 8 terbanyak ya. Biasanya ini ada Pak Dedi juga di dalamnya. Jadi, tahun 2021 yang terbanyak disitasi rupanya Prof. Heni Warsilah dan Mbak Leli, dan juga Mas Ahmad Najib Burhani. Lanjut Mas Lira. Ini Jurnal Masyarakat dan Budaya yang sudah saat ini sebetulnya 25 tahun ya Mas Yoka, ini termasuk salah satu redaktur pelaksana di Jurnal Masyarakat Budayanya PMB. Jadi ini sudah cukup lama, dari tahun 1998 atau 1997 ya. Jadi saya masuk pun sebetulnya sudah ada ini jurnal. Saat ini terakreditasi Sinta 2. Silakan bagi rekan-rekan peneliti yang ingin memasukkan artikelnya bisa disubmit ke OJS-nya Jurnal Masyarakat Budaya ya. Selanjutnya, dan ini data tentang sosial media PMB BRIN. Untuk Instagram, alhamdulillah saat ini kami yang cukup termasuk yang terbanyak followernya. Saat ini sudah 12.000 kalau saya tidak keliru ya. Kemudian YouTube juga termasuk yang terbanyak juga followernya, subscriber maaf. Kemudian fanpage PMB dulu termasuk yang terbanyak, tapi kemudian di-ban oleh PMB karena harus pakai public page ya, public web page bukan personal. Kemudian kita punya Twitter PMB BRIN, website pmb.brin.go.id. Silahkan mengecek
semua riset-riset terbaru, publikasi terbaru, artikel-artikel pendek yang sangat menarik yang bisa dilihat tentang isu-isu yang bertema sosial budaya di PMB. Untuk email, bagi yang ingin berkomunikasi dengan kami, untuk hal apapun, silakan mengirimkan email ke pmb@maillipi.go.id. Mohon maaf, ini masih LIPI ya. Selanjutnya, Mas Yoka. Dan ini beberapa contoh artikel pendek yang dipublish di websitenya PMB. Yang terbanyak tahun 2021 terbanyak dibaca itu misalnya ketika figur publik pria bergaya feminin, misalnya queerbaiting atau revolusioner. Jadi silahkan bagi yang ingin memasukkan artikel pendek sekitar maksimal 3.000 kata ya, bisa dimasukkan ke rekan-rekan PMB, website PMB BRIN, bisa diakses di websitenya. Dan ini publikasi yang paling banyak diunduh, termasuk sejarah tahu, kemudian milenial nasionalisme ala milenial, kemudian reklamasi Teluk Benoa, pelaksanaan syariah Islam, Sembayung Merah Putih, dan tentang Dayak Sontas. Lanjut, Mas Yoka. Dan ini beberapa agenda PMB BRIN, mungkin yang terakhir aja ya ini. Tahun 2022 kita akan memulai beberapa lecture seperti AB Lapian Memorial Lecture. AB Lapian adalah salah satu tokoh diri PMB yang memiliki fokus riset tentang maritim. Salah satu buku beliau yang terkenal adalah Orang Laut, Raja Laut, dan Bajak Laut ya. Kemudian yang kedua adalah dialog kebangsaan Nurholis Majid. Jadi mungkin banyak yang belum tahu, Cak Nur ini termasuk salah satu bagian dari peneliti di PMB LIPI dulu sejak awal berdiri ya. Dulu bahkan sempat punya diskusi reboan Cak Nur di LIPI ini. Kemudian ada Bu Meli Getan yang sangat aktif menulis tentang social justice dan hak minoritas. Sementara untuk kerjasama PMB BRIN di tahun 2002 sendiri, kami ada kerjasama dengan KITLV tentang Recording the Future. Kemudian kami juga berharap bisa mengembangkan pada fellowship dan possible PhD position ya di KITLV. Kemudian kami juga punya proyek Millennial Disruption berupa International Conference dan edited book volume dengan ICIAS Yusuf Ishak Institute di Singapura. Kemudian kami masih punya rencana untuk melaunching buku 70 tahun Pak Riwanto Tirto Sudarmo. Kemudian kami sedang menjalin kerjasama dengan Goethe University dan Frey University untuk riset bahasa. Kemudian dengan Waseda University untuk riset hutan dan lingkungan. Saat ini yang sudah berjalan adalah kolaborasi PMB dengan Pusat Studi Heritage Nusantara Universitas Kristen Satyawacana tentang seri diskusi budaya Melanesia atau kawasan Indonesia Timur yang pada akhirnya nanti kumpulan tulisannya insya Allah akan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas ya. Kemudian ya sudah selesai. Setelah yang terakhir kita juga punya kerjasama dengan Tokyo University of Foreign Studies-nya Jepang. Itu saja mungkin. Terima kasih Bu Trina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lilis untuk paparannya ya. Tadi lengkap sekali. Ternyata cukup aktif ya di medsos, segala channel masuk ya, bagus banget. Kemudian juga jejaring internasional yang udah dibangun cukup kuat, nah menjadi sebuah aset penting ya bagi pusat. Mungkin satu saja kalau kita lihat dari pusat riset kependudukan dan pusat riset masyarakat budaya ini adalah dua pusat paling banyak peneliti dari kementerian, dari lembaga ya, masuk kedua. Apa yang sudah disiapkan oleh kedua pusat riset di dalam tentu mendorong teman-teman platform dari riset yang kita bangun ini seperti itu. Untuk itu mungkin ladies first boleh ya Mas Nawawi, kita kasih ke Bu Lilis terlebih dahulu.
Silakan Bu Lilis. Baik, terima kasih Bu Trina. Untuk masa transisi sebetulnya dari PMB sudah mulai banyak yang mengekspresikan ingin bergabung dengan PMB itu sejak tahun kemarin, dari proses integrasi ke kami sudah mulai membuat WA group komunikasi dengan para peneliti yang akan bergabung dengan PMB berjudul Transisi PMB BRIN. Jadi itu sudah ada dari akhir tahun kemarin. Alhamdulillah saat ini juga masih berjalan, dan dengan pemetaan ketiga kami insya Allah akan bertambah menjadi 84 peneliti nih Bu Trina, dari yang tadinya hanya 53 peneliti. Ya, jadi besar sekali ya. nah betul, dan itu pun ternyata masih banyak rekan-rekan yang mengekspresikan ingin bergabung dengan PMB, karena tadi memang range kelompok riset yang ada di PMB termasuk fokus atau tema kajian yang ada di kami itu sangat luas ya. Jadi banyak yang merasa bisa menjadi rumah gitu di PMB. Yang bisa kami lakukan tadi, pertama yang disiapkan oleh PMB dalam proses transisi adalah membentuk kelompok riset tadi. Jadi kami mungkin yang paling duluan membentuk kelompok riset yang sangat banyak itu sampai 10 ya saat ini, dengan tujuan untuk memayungi fokus-fokus kajian yang ada di PMB saat ini yang mungkin bisa menjadi penarik bahwa oh ternyata kalau saya riset tentang masyarakat desa kota tapi dari perspektif ini saya bisa masuk di PMB. Kemudian jika saya meneliti tentang hutan, tentang maritim dari perspektif sosial budaya, itu saya bisa masuk di PMB. Dan kelompok riset ini memang kita rancang untuk menjadi inti dari pusat kolaborasi riset nantinya ya. Jadi KERRIS ini nantinya tidak hanya berisi dari para peneliti PMB, tapi kita harapkan dengan jejaring-jejaring dari para peneliti itu yang ada di BRIN maupun yang ada di luar BRIN. Dari situ ini menjadi bibit pusat kolaborasi riset yang lebih luas lagi gitu Bu Trina. Jadi itu yang kita siapkan platformnya berupa kelompok riset, kita sudah bentuk, kita sudah sampaikan juga ke manajemen talenta untuk misalnya mengundang fellow, mengundang postdoc ya dengan kepakaran yang sesuai dengan kelompok riset itu supaya bisa membantu mengembangkan kapasitas para peneliti yang bergabung di kelompok-kelompok riset tersebut. Kira-kira itu Bu Trina. Menarik sekali ya. Jadi strategi ada yang itu akan menjadi center dari pengelolaan dari SDM peneliti yang ada di situ, dan itu juga dibuat open begitu ya, terbuka, sehingga energi dari luar mendorong kapasitas teman-teman yang ada. Banyak Bu Lilis. Selanjutnya kepada Pak Nawawi, silakan. Bagaimana dengan Pusat Riset Kependudukan? Ya, terima kasih Bu Trina. Jadi sejak saya di PLTK Pusris ini Bu Trina, Desember, terus terang sampai saat ini saya tuh masih terus mendapat WA dari kawan-kawan ex KL gitu ya yang ingin bergabung di Pusat Riset Kependudukan, dan sampai saat ini ada kalau dari data pemetaan kita sudah dapat datanya, dan itu ada penambahan sekitar 30 peneliti baru Bu Trina dari KL gitu ya. Jadi total ada 74, sementara kami hanya sekitar 45-an begitu. Jadi ada sekitar hampir 30 lebih baru yang bergabung di pusat riset kami, dan memang sejak awal banyak rekan-rekan langsung japri saya begitu ya, bertanya tentang kelompok-kelompok riset di pusat riset kami, dan untungnya beberapa KL seperti misalnya Kementerian Tenaga Kerja, BKKBN itu sudah sangat familiar dengan kami begitu ya. Bahkan sebenarnya kami juga sering bekerja sama sehingga kemudian diskusinya menjadi lebih mudah begitu. Tapi ternyata ada juga yang tidak kami duga begitu ya. Ternyata ada juga beberapa misalnya dari Kemendikbud yang bergabung, terus kemudian dari BP2MI bergabung. Juga terakhir ini rekan-rekan dari Kementerian Kesehatan Bu Trina yang beberapa waktu lalu baru ya OR-nya, dan itu juga beberapa hari ini kami mendapat WA japri menanyakan
tema-tema riset yang ada di pusat riset kami. Oh, dari begitu. kesehatan ya? Dan intinya kami sangat menunggu SK keluar, terus kemudian kami ingin mengajak rekan-rekan yang baru bergabung untuk mendiskusikan begitu ya topik-topik riset, kemudian kelompok-kelompok pusat riset kami untuk kemudian kita bangun secara bersama. Jadi karena sifatnya sangat cair gitu ya, fluid, sehingga kemudian nanti ketika teman-teman yang baru sudah bergabung bekerja bersama dalam sebuah pusat riset yang baru. Jadi nanti tidak akan ada pembedaan antara yang sudah bergabung dan yang baru bergabung gitu. Bisa berjalan secara cepat begitu Bu Trina, sehingga kemudian kami semuanya bisa begitu. Terutama kebetulan dari pusat riset kami kalau data yang ada itu ada 16 yang masih S1 Bu Trina. Jadi kami berharap nanti memberikan encourage para peneliti yang masih S1 ini untuk segera fokus untuk studi, kalau bisa lanjut S3, karena biar bagaimanapun tuntutan untuk studi S2 dan S3 ini menjadi salah satu prioritas juga begitu ya. Dan juga tentunya di pusat riset kami ini banyak terkonsentrasi di peneliti pertama muda begitu Bu Trina, dan juga madya begitu, masih kurang yang ahli utama. Kami juga akan fokus untuk bagaimana kemudian memfasilitasi teman-teman agar bisa cepat fungsional penelitinya begitu. Dan tentunya berbagai kerjasama juga sedang kami siapkan begitu ya. Saat ini kami sedang ada kerjasama dengan UQ dan James Cook University, dengan Leeds University, dan dengan salah satu universitas di Thailand. Kita sedang membangun kerjasama untuk memfasilitasi pastinya teman-teman untuk bisa berkemudian nanti tentunya mempublikasikan hasil penelitiannya begitu Bu Trina. Jadi berharap nanti kalau sudah resmi SK keluar, kita akan secara bersama kerja bareng gitu ya, membangun puslit dan juga membangun kompetensi masing-masing bekerja sama seperti yang disampaikan oleh Mas Najib sebelumnya. We are not tidak berjalan sendiri begitu. Juga membangun para peneliti di pusat penelitian kami Bu Trina. Itu sih yang bisa saya sampaikan Bu Trina. Terima kasih banyak Pak Nawawi. Saya pikir sama ya semangatnya dengan Bu Lilis juga, membangun kelompok risetnya, kemudian mengembangkan SDM-nya, membangun jejaring internasional yang kuat, saling belajar bersama, seperti itu kurang lebih strategi yang disiapkan oleh pusat-pusat riset di bawah ORIPSA untuk menemani teman-teman yang baru bergabung dengan ORIPSA. Oke, karena ini waktu Bapak Ibu, jadi saya mohon dari program ini menyampaikan catatan ya untuk dari seminar riset desain kita ini telah 2 hari kita lewati. Ada catatan penting yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa teman-teman peneliti perlu menyesuaikan time pelaksanaan kegiatan risetnya. Jadi mohon dilihat timeline rumah program. Sesuai dengan timeline tersebut, maka pada bulan September itu kita sudah dengan laporan riset atau laporan teknis seperti itu. Dan rancangannya itu semua sudah kami sampaikan dan nanti kami juga akan emailkan kembali. Kemudian mohon juga dilihat target luarasi dari setiap riset desain Bapak Ibu. Jadi menghasilkan laporan riset atau policy brief atau dan jurnal yang dipilih, reviewer jurnal tersebut. Atau pilihannya adalah apakah buku atau edited volume atau chapter in book yang diterbitkan oleh penerbit juga kredibel publishernya dan telah mendapatkan review. Demikian dari rumah program kami dan selanjutnya kami Mas Yoka. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Trina telah memandu acara diskusi pagi kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan di chatroom bahwa ada link tree yang bisa Bapak Ibu masuki untuk memilih room yang diminati. Tetapi sebelum masuk ke room yang sudah ditentukan, kita foto bersama dulu untuk dokumentasi sekretariat. Silakan Mas Edi atau sekretariat untuk membantu. Yang belum mengaktifkan videonya, silakan. Kami persilakan untuk mengaktifkan videonya. Baik, silakan. Agak cukup banyak nih. Mungkin sudah ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih telah menghadiri acara sesi pagi kita. Kita akan berlanjut ke room yang sudah disediakan. Saya tutup sekian untuk acara pembukaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih Mbak Lilis. Terima kasih semuanya. Mbak Trina, Mas Yoga, Mas Nawawi. Sampai ketemu di sama semuanya. Oke. seminar.